Ya, kalau boleh jujur, isi hati Jepang, Australia, dan Bahrain terhadap timnas Indonesia ternyata sama. Mereka menganggap skuad Garuda itu sebagai begini. Ya, kontestan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 yakni Jepang, Bahrain, dan Australia ternyata memang punya pandangan yang sama terhadap timnas Indonesia. Ketiga negara raksasa Asia tersebut juga akan mewaspadai timnas Indonesia yang mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru di sepak bola Asia. Ya, sebagaimana diketahui, timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu didapat setelah timnas Indonesia finish sebagai runner-up putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan perolehan 10 poin dari 6 laga. Kendati demikian, langkah timnas Indonesia untuk lolos dari putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 terbilang sulit karena tergabung di grup neraka. Pasukan Sinteyong harus bertemu dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, sampai China yang punya sejarah lolos ke putaran final Piala Dunia. Walaupun negara-negara tersebut lebih diunggulkan daripada timnas Indonesia, nyatanya mereka mulai siaga menjelang hadapi skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah Australia, negara dengan rekam jejak cemerlang ketika berlaga di putaran final Piala Dunia, termasuk saat lolos ke 16 besar di edisi sebelumnya. Pelatih Australia Graham Arnold mengungkapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi lawan yang cukup sulit bagi mereka kalau berkaca dari Piala Asia 2023 lalu. Arnold mengatakan, Indonesia sudah berkembang ke level tinggi dalam beberapa tahun terakhir dan kami akan menghadapi laga yang lebih sulit pada September. Ya, Graham Arnold juga memuji perkembangan yang cukup signifikan dalam pola permainan yang ditunjukkan timnas Indonesia sejak dilatih oleh Sinteyong. Kami pernah bertemu mereka di Piala Asia dan kami mewaspadai betul mereka sebagai sebuah tim, ujarnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh pemain tim nasional Jepang yakni Takumi Minamino yang memang tanpa ragu mengatakan jika timnas Indonesia sebagai tim yang menakutkan. Indonesia ini juga menakutkan dan mereka tampil apik di Piala Asia. Sebagai negara mereka punya momentum dan sangat bergairah soal sepak bola, kata Minamino. Maka dari itulah Takumi Minamino menghimbau kepada seluruh tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 agar jangan menganggap remeh kekuatan timnas Indonesia. Ya, kesan pertama yang saya dapatkan adalah mereka tim yang tidak boleh diremehkan. Jangan pernah lengah sedetik pun di hadapan mereka, ujarnya. Lain halnya dengan pelatih Bahrain, Dragan Talajik, yang justru merasa cukup skeptis dengan persaingan timnya dengan negara-negara lain di grup C. Sebelum pengundian kami tidak punya ekspektasi apapun ya, karena ini kan adalah 18 tim terbaik di Asia, tegasnya. Pasalnya, Bahrain bergabung dengan tim-tim kuat seperti timnas Indonesia meskipun ia berharap anak asuhnya bisa berjuang meraih poin di laga. Kami berada di grup yang sulit, tapi saya optimis kami akan berjuang untuk setiap poin dengan setiap lawan, ucap pelatih asal Kroasia itu. Ya, timnas Indonesia akan memulai petualangan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 mendatang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ya, Sinteyong berani mencontek ide dari Didier Deschamps dan Marcelo Bielsa demi loloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Benarkah begitu? Ya, timnas Indonesia akan menghadapi lawan tangguh di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan memang tidak tanggung-tanggung lawan yang dihadapi timnas Indonesia adalah negara langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, dan juga Arab Saudi. Belum lagi ada Bahrain dan China yang berpotensi merepotkan skuad Garuda. Dan demi bersaing dengan negara-negara tadi, timnas Indonesia membutuhkan pemain diaspora tambahan. Kabarnya PSSI sedang mendekati Oli Romeni dari FC Ultra dan Kevin Dix dari FC Copenhagen untuk memperkuat tim. Selain mendekati dua nama tadi, tak ada salahnya bagi Sinteyong memanggil satu pemain senior ke dalam skuad Garuda. Bukan untuk dimainkan secara reguler, melainkan untuk memberikan motivasi tambahan kepada Marcelino Ferdinand dan juga kawan-kawannya. Hal itu sudah dilakukan Didier Deschamps bersama timnas Prancis dan Marcelo Bielsa bersama timnas Uruguay.
Ya, Desya membawa Oliver Giroud yang berusia 37 tahun di Euro 2024. Mantan penyerang AC Milan ini cuma bermain sebagai pemain pengganti di 3 laga fase grup. Kemudian di 16 besar dan perempat final, mantan penyerang Arsenal ini sama sekali tidak dimainkan. Kehadiran Giroud di sini untuk memotivasi para pemain muda seperti Kylian Mbappe untuk haus akan kemenangan. Sementara Uruguay, Marcelo Bielsa memanggil penyerang 37 tahun, Luis Suarez ke Copa America 2024. Ya, Luis Suarez baru 2 kali dimainkan dari 4 laga yang dijalani oleh Uruguay di Copa America 2024. Kalau di total, menit tampil yang didapatkan oleh Luis Suarez hanya 11 menit. Kehadiran Luis Suarez berdampak positif kepada mental pemain, termasuk ketika menumbangkan Brazil di perempat final Copa America 2024 via adu penalti. Karena itulah tak ada salahnya bagi Sinteyong memanggil pemain gaek seperti Boas Solosa yang kini berusia 38 tahun. Kehadiran mantan bomber Persipura Jayapura dan Timnas Indonesia ini diharapkan bisa meningkatkan motivasi bermain Timnas Indonesia, khususnya pengisi lini depan skuad Garuda yang memble dalam 3 laga terakhir. Ya, lolosnya Timnas Indonesia ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 mendapatkan sorotan dari FIFA dan publik Vietnam. Baru-baru ini FIFA lewat laman resminya berkomentar mengenai kesuksesan Timnas Indonesia yang lolos dari putaran kedua kualifikasi. Pujian pun dilontarkan, Timnas Indonesia dinilai memiliki kombinasi unik antara pemain muda dan pemain yang berpengalaman. Taktik jitu itulah yang membuat skuad Garuda tampil menggebrak, bahkan sudah terlihat saat tampil di Piala Asia 2023 lalu. Lolos ke 16 besar turnamen tersebut adalah buktinya. Sinteyong juga disebut punya pengaruh besar atas prestasi ini. Dan FIFA pun juga memberikan pujian untuk para pemain Timnas Indonesia, khususnya talenta muda yang cemerlang saat ini. Kali ini Timnas Indonesia terbukti tidak peduli dengan apa yang media anggap sebagai kekuatan mereka. Timnas Indonesia punya kombinasi unik antara pemain muda dan berpengalaman dengan hadirnya pemain-pemain muda yang bertalenta, tulis FIFA. Talenta seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman berperan penting dalam membantu Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia AFC 2023 dan semifinal Asia U23 2024. Mereka adalah energi tambahan seiring dengan pemain kaya pengalaman seperti Jordi Amat, Tom Hay, dan Sandy Walsh, ujar FIFA. Sementara itu, meningkatnya kualitas Timnas Indonesia juga tidak lepas dari peran Sinteyong. FIFA memujinya sebagai pelatih dengan kemampuan taktis dan pendekatan yang keren. Sinteyong setidaknya sukses mengangkat ranking FIFA skuad Garuda sebanyak nyaris 40 tingkat. Kinerjanya di Piala Asia lalu disebut yang terbaik. Di bangku cadangan, pelatih Sinteyong juga memberikan pengaruh yang tidak terhapuskan bagi bangsa sejak pengangkatannya di tahun 2020, tulis FIFA lagi. Publik Vietnam yang melihat pujian FIFA untuk Timnas Indonesia dan Sinteyong di atas hanya bisa memberikan nyinyiran saja. The Tau 247 mengakui Timnas Indonesia baru saja mencatat pencapaian yang luar biasa, namun kesialan juga menimpa skuad Garuda di saat yang sama. Yakni masuk ke grup maut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga China. Media Vietnam ini menilai Timnas Indonesia sebagai tim yang dianggap terlemah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Oh ya, dengan pencapaian luar biasa baru-baru ini FIFA memberikan pujian khusus untuk Timnas Indonesia lewat sebuah artikel. Sayangnya, Timnas Indonesia terjerumus ke grup sulit di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bahkan disebut dengan grup maut. Ya, bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Timnas Indonesia dinilai paling lemah di grup ini, kata media Vietnam The Tau 247.